perkenalkan, nama saya Pintaut Trifani Burmanalu dengan NIM C1B0220063. Di sini saya ingin menjelaskan materi coaching, materi ke-9 dari mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu dosen Bu Sri Rosita. Jadi pertama saya akan menjelaskan apa sih itu coaching. Jadi coaching adalah proses memperdayakan individu, tujuannya untuk mencapai potensi maksimal mereka. Coaching fokus pada solusi bukan masalah, meningkatkan kinerja dan pengembangan dari individu tersendiri. Nah, tadi kita sudah tahu nih definisi coaching itu apa. Jadi ada beberapa para ahli yang menjelaskan coaching. Yang pertama adalah John Whitmore, menjelaskan coaching membuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja mereka sendiri. Sedangkan menurut Timothy Gallwey berkata, membantu seseorang belajar daripada mengajari mereka. Peran coach adalah sebagai fasilitator, bukan instruktur. Lalu selanjutnya kita mungkin suka salah pahami apa sih perbedaan antara coaching, mentoring, dan training. Jadi perbedaannya itu kalau coaching fokus pada potensi internal dan solusi, sedangkan mentoring sebagai pengalaman dan memberikan arahan. Kalau training bertujuan untuk mengembangkan keterampilan spesifik. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses pelatihan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi kita menyiapkan apa saja yang dibutuhkan selama proses coaching ini berlangsung. Lalu yang kedua adalah desain program yang relevan. Kita dalam program pelatihan kita melakukan pelatihan coaching yang relevan untuk individu tersebut. Lalu implementasi project based learning. Dan keempat adalah evaluasi pencapaian project. Jadi dari proses pelatihan tadi kita evaluasi nih apa aja yang kurang, apa aja yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Lalu selanjutnya pendekatan dan teknik pelatihan. Yang pertama itu pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan kontekstual. Tekniknya itu simulasi, bisa simulasi project, studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi. Umpan balik konstruktif penting selama proses pembelajaran. Contohnya, proyek pengembangan aplikasi mobile sederhana. Selanjutnya, keterampilan melatih. Dengarkan aktif dan ajukan pertanyaan terbuka. Berikan umpan balik spesifik dan konstruktif. Fasilitasi pemecahan masalah, bangun hubungan saling percaya. Jadi yang pertama kita mendengarkan apa sih keluhannya, apa sih yang dimiliki, lalu kita umpan balik, kita kasih feedback nih, apa aja yang dibutuhkan oleh beliau. Lalu kita memfasilitasi, lalu kita membangun. Lalu pengembangan budaya pelatihan. Dorong pembelajaran berkelanjutan di organisasi, berikan dukungan sumber daya memadai, akui dan rayakan keberhasilan dan integrasikan pelatihan ke dalam strategi bisnis. Jadi kesimpulannya, coaching, mentoring, dan training memiliki peran penting budaya pelatihan yang kuat mendukung pertumbuhan. Jadi pertumbuhan efektif dan penting. Jadi mereka saling terkait seperti algoritma piramida. Nah, untuk contoh studi kasusnya, saya mengambil coaching model Titra, yaitu tanggung jawab, rencana aksi, tujuan, dan identifikasi. Ini adalah alur coaching Titra. T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan T itu tanggung jawab. Nah, untuk kasusnya, teman-teman bisa nonton sendiri, dan ini adalah alur ceritanya. Saya pastikan apa yang kita bicarakan hari ini tidak keluar gitu ya, tidak ada orang lain yang tahu. Kalaupun memang nanti Ibu akan mengunggah video ini ke media sosial dan lain sebagainya, itu hanya sebagai pembelajaran, cukup sampai dengan di situ ya. Jadi adik percaya bahwa ini adalah rahasia. Kalau saya mengerjakan tugas, Ibu memang seringnya sendiri sih. Kalau misalkan itu di kelas ya saya kerjain sendiri aja, Bu. Oke, ngerjain sendiri ya. Kenapa ya adik bisa mengerjakan tugas sendiri gitu? Atau adik punya tujuan lain dalam mengerjakan tugas?
Nggak ada tujuan sih Bu, cuma aku lebih suka sendirian aja ngerjainnya daripada gabung sama yang lain. Galau gitu ya, lebih baik sendiri ya. Padahal sebenarnya adik tahu nggak ada keuntungan mengerjakan tugas secara berkolaborasi. Kamu kebayang nggak kalau kamu bagus, temanmu juga ada yang bagus, terus kalau bersatu jadi dua-duanya bagus, gimana hasilnya? Ya kalau dianya bisa ikutan bagus, terus aku juga bisa kasih yang bagus, ya seneng aja sih kalau kita bisa sama-sama bagus Bu. Berarti untuk kedepannya kamu siap dengan komitmen untuk mau bekerja bersama dengan teman kelompokmu? Kalau misalkan dari penugasnya tugas kelompok, ya aku kayaknya mau mencoba Bu untuk bisa bareng-bareng menyelesaikan tugas. Ya semoga sih ya hasilnya juga tetap bagus Bu, mudah-mudahan. Kedepannya nih, setelah kamu dipanggil sama ibu, setelah kita ngobrol, tindak lanjut apa nih yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Kedepannya kayaknya aku udah mulai punya pikiran apa-apa kayaknya bisa dilakuin sama orang lain deh Bu. Artinya nggak cuma ngerjain pengen sendiri aja gitu, karena kan tadi ibu juga bilang siapa tahu kalau sama-sama bagus bisa hasilnya jadi lebih bagus lagi. Jadi mungkin kayaknya aku bisa nyoba di tugas-tugas lainnya itu bisa bareng-bareng ngerjain sama teman yang lain ya. Terima kasih, itu saja dari saya penjelasan tentang materi coaching. Saya harap penjelasan saya dapat diterima, dapat memenuhi tugas kuliah manajemen kinerja Pintar Trifani Burumanalu dengan NIM C1B0222063. Pamit undur diri. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.